dana umat dipakai pesta pora. Jangan bicara masalah legalitas, tapi masalah kepatutan sebagai orang Islam. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, minggu malam kemarin saya istirahat, kemudian membaca beberapa artikel majalah yang mengagetkan. Saya membaca dari mingguan majalah Tempo, laporan utama terkait dengan kebocoran dana umat di aksi cepat tanggap atau ACT. Nah, kalau Anda di Jakarta atau di daerah-daerah bencana pasti sering melihat logo ACT, aksi cepat tanggap. Awalnya saya mengagumi lembaga donasi umat ini, begitu terengginas, begitu tanggap setiap ada bencana, dan mereka juga aktif melakukan promosi di berbagai tempat untuk penggalangan dana. Kalau saya membaca dari laporan majalah Tempo, setiap tahun mereka rata-rata menerima donasi sekitar 450 sampai 500 miliar per tahun. Luar biasa. Nah, ternyata ada cerita yang menarik di balik itu. ACT sekarang mengalami bleeding katanya. Cash flow-nya berdarah-darah, bahkan banyak hutang, termasuk hutang pembangunan di berbagai tempat dan juga hutang pada dana dari Boeing pada waktu kecelakaan Lion ternyata dipakai untuk kebutuhan yang lain. Ini menarik. Mengapa lembaga donasi kok bisa berdarah-darah, bahkan katanya gaji karyawannya dipotong sampai 50%. Saya membaca dengan seksama gitu, saya cukup kaget, terkaget-kaget. Ternyata untuk pengurusnya dari lembaga ACT ini, aksi cepat tanggap ini, mulai dari presiden, kemudian vice presiden, dan beberapa direktur, gajinya luar biasa. Sebagai contoh, ditulis dalam majalah Tempo, konon gaji presiden aja mencapai 250 juta per bulan, ditambah dengan fasilitas-fasilitas lain, dan dalam setahun mereka tidak kurang menerima 18 bulan gaji per tahun. Contoh, Idul Adha mereka mendapatkan tambahan 1 bulan gaji. Kemudian di awal tahun juga mendapatkan tambahan 1 bulan gaji. Dan berbagai bonus-bonus yang lain, sehingga setiap orang pengurus aksi cepat tanggap menerima 18 bulan gaji per tahun. Ini belum apa-apa. Ada fasilitas dari direksi dan presidennya. Seperti ditulis dalam majalah Tempo, Presiden ACT itu mempunyai 3 inventaris mobil. Ada mobil Alphard, Toyota Pajero, sampai CR-V, Honda CR-V. Luar biasa. Di bawahnya juga sama, ada mobil Pajero. Dan kemudian yang membuat saya bingung, mereka juga seakan berpesta pora melakukan pinjaman pribadi dari dana donasi ini untuk keperluan pribadi, pembangunan rumah dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan ada anak perusahaan di minimarket yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh aksi cepat tanggap, mereka pun dapat gaji tambahan. Ada yang 50 juta, ada yang 30 juta, ada yang 20 juta per bulan. Ada juga
pinjaman dari presiden, dari ACT, dari dana anak perusahaan untuk membangunkan rumah bagi istri ketiga. Luar biasa. Sahabat Indonesia, bayangkan ini dana umat yang dikumpulkan dari kaum muslim untuk membantu sesama, tapi menurut saya dipakai pesta pora dengan sangat tidak wajar bagi pengurusnya. Gaji 250 juta itu setara dengan gaji direksi BUMN besar di Indonesia. Bayangkan, ini dana urunan dari umat. Belum lagi katanya ada potongan-potongan. Ada kasus di Bantul katanya, ada kecelakaan satu keluarga, kemudian ACT membuat iklan donasi terhadap keluarga itu mencapai 400 sekian juta gitu. Tapi yang diterima oleh keluarga itu jauh dari itu, katanya hanya menerima 3 juta, bahan pokok, mungkin tambahan krek dan janji-janji yang lain. Bayangin dari 400 sekian juta yang diterima cuma 3 juta, ditambah bahan pokok, ditambah krek untuk penumpang jalan. Luar biasa ini saya heran ini. Dana umat dipakai pesta pora. Jangan bicara masalah legalitas, tapi masalah kepatutan sebagai orang Islam. Mereka menyelewengkan dana menurut saya. Saya ingat dulu ada beberapa orang oknum ya yang mempunyai panti asuhan yang sengaja didirikan, kemudian anak-anak panti ini dijadikan barang dagangan untuk mencari donasi. Praktek itu pernah saya sikapi dulu dalam tulisan saya. Ini jauh lebih besar gitu. Nah, lembaga-lembaga yang lain banyak, ada dompet duafa, ada yang lain-lain gitu. Tapi gajinya tidak sebesar aksi cepat tanggap ini. Sahabat Indonesia, saya bingung. Bagaimana nurani para pengurus ini ya? Kok bisa tega memakan gaji donasi dari umat yang dikumpulkan untuk membantu sesamanya? Baik bencana, kecelakaan, bahkan ada juga bantuan ke luar negeri, pembangunan madrasah, masjid. Kok bisa dipakai pesta pora 250 juta per bulan, ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang lain, coba. Juga fasilitas yang mewah gitu. Ini bagi saya mereka sudah tidak punya nurani gitu. Jadi mohon kepada sahabat Indonesia yang mau berdonasi, hati-hati memilih lembaga donasi. Jangan hanya karena terpukau dengan iklan, dengan baliho di mana-mana, kemudian spanduk di mana-mana, seolah-olah mereka hadir di setiap bencana, lalu kita memberikan kepada lembaga donasi tersebut, dan ternyata diselewengkan atau mungkin dipakai untuk memperkaya pengurusnya. Ini kan keterlaluan gitu loh. Jadi janganlah kalian itu membuat kegiatan yang mempermalukan Islam sendiri sebetulnya. Seperti contoh, ada pembangunan surau atau masjid kecil di Sydney, Australia. Mereka kerjasama dengan ACT, kemudian menggalang dana. Dana yang terkumpul konon mencapai 3 miliar sekian, tapi yang diberikan tidak lebih dari 2 miliar. Pemotongannya 23-30%. Coba. Akhirnya saya bisa mengerti kenapa akhirnya lembaga aksi cepat tanggap ini keuangannya berdarah-darah. Kenapa? Mereka terlalu diserot seperti vakum cleaner oleh para pengurusnya di masa lalu. Sekarang konon sudah ada pergantian pengurus katanya. Sudah mulai dilakukan pembenahan dan penghematan, saya tidak tahu. Tapi menurut saya ini masalah trust, public trust. Jangan sampai kita gegabah mendonasikan uang kita yang sedianya untuk membantu sesama,
Tapi akhirnya dipakai untuk membayar gaji pengurus sampai 250 juta. Kita tunggu pembenahan dari pengurus baru dari Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Apakah mereka benar-benar mendapatkan gaji wajar gitu loh. Kita tidak ingin mereka tidak mendapatkan gaji lah. Selalu harus ada lah semacam jerih payah. Tapi kan ini lembaga sosial. Kalaupun mereka mendapatkan gaji juga gaji yang wajar. Jangan gaji seperti korporasi besar, 250 juta, ada yang 150 juta, ada yang 130 juta. Dengan fasilitas mobil mewah, juga ada pinjaman lain, mereka berkantor di tempat yang sangat mewah di Jakarta Selatan. Sahabat Indonesia, opini ini untuk mengingatkan. Yang pertama kepada masyarakat, hati-hati menyalurkan donasi. Harus ditelisik lebih dalam public trust dari lembaga yang bersangkutan. Kalau perlu mereka diminta untuk terbuka berapa gaji mereka para pengurusnya. Mereka tidak bisa berkilah, oh ini masalah privat, gak bisa. Wong ini dana dari umat kok. Jadi hati-hati. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan pesan kepada pengurus Aksi Cepat Tanggap atau ACT, tolong jangan khianati kepercayaan rakyat dalam memberikan sumbangan sosial. Kalau sedang dilakukan pembenahan, kami menunggu seperti apa. Karena saya pun juga beberapa kali dulu pernah menyumbang ke ACT ini. Jadi saya tidak ikhlas gitu. Kalau dana yang kita donasikan untuk bencana di Lombok, di Palu, atau di tempat lain, terus digunakan untuk memperkaya pengurusnya yang katanya beristri 3. Aduh. Sahabat Indonesia, mari kita berdonasi untuk membantu sesama. Itu penting. Tapi yang lebih penting lagi, kita harus berhati-hati memilih lembaga donasi untuk menyalurkan donasi kita. Jangan sampai kejadian diambil, dimakan, kemudian digunakan untuk fasilitas kemewahan bagi pengurus lembaga yang bersangkutan. Hati-hati. Jadi saya terima kasih kepada majalah Tempo sudah mengungkapkan ini ke publik dan membuat kita terbuka mata agar kita benar-benar prudent dan hati-hati dalam menyalurkan donasi kita. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Saya berharap di awal pekan ini Anda selalu sehat, dan saya mengirimkan salam hormat saya kepada Anda dan sekeluarga. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam budaya Nusantara. Saya Rudi SK.